Pertanyaan 5. Sebuah bola konduktor memiliki 3 buah rongga yang juga berbentuk bola. Lihat gambar. Pada rongga A terdapat muatan titik plus 2 Ki. Kemudian pada rongga B terdapat muatan titik min 4 Ki dan rongga C kosong, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan. Tentukan muatan induksi di tiap-tiap permukaan dalam rongga. Oke. Kita coba copy lagi gambar ini. Nah, pertama rongga A. Kalau adik-adik perhatikan, bila kita bikin permukaan Gauss yang meliputi rongga ini, dan permukaan Gauss ini melalui bagian dalam dari bola konduktor. Jadi di bagian sini permukaan Gauss. Maka kita bisa tuliskan kalau begitu flux medan listrik total yang menembus permukaan Gauss yang kita buat ini itu sama dengan total muatan yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Nah, kemudian kalau kita perhatikan permukaan Gauss yang kita buat ini, dia melalui bagian dalam konduktor. Nah, untuk konduktor terisolasi yang bebas dari gangguan medan listrik luar, maka medan listrik di dalam konduktor itu akan 0. Nah, karena permukaan Gauss kita melalui bagian dalam konduktor, maka medan listrik yang ini itu nilainya 0. Maka integral yang di ruas kiri juga hasilnya akan 0. Dan ini mesti sama dengan Ki yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, Ki yang dilingkupi itu pertama adalah muatan yang ada di dalam rongga, yaitu plus 2 Ki, ditambah dengan muatan yang ada di permukaan dalam rongga A. Jadi saya kasih nama Ki di rongga, atau saya kasih nama Ki permukaan rongga A dibagi dengan epsilon 0. Nah, maka dari sini saya bisa tulis kalau begitu Ki yang ada di permukaan rongga A itu sama dengan negatif 2 Ki. Dengan kata lain, gara-gara kita taruh muatan plus 2 Ki di dalam rongga A, maka di permukaan rongga A itu akan ada sebaran muatan dengan total negatif 2 Ki. Dan ini bisa kita pahami secara intuitif, karena kita taruh di dalam rongga muatan positif, maka dia akan menarik muatan negatif untuk menuju dia. Tapi karena muatan negatifnya nggak bisa loncat dari konduktor ke bagian dalam rongga, maka mereka menempati bagian permukaan dalam dari rongga A. Nah, kemudian untuk rongga B kita lakukan hal yang sama. Kita buat lagi permukaan Gauss yang mengelilingi rongga B. Nah, lagi-lagi permukaan Gauss ini menuntun kita untuk menggunakan hukum Gauss. Nah, tapi karena permukaan Gauss kita lagi-lagi kita buat di bagian dalam konduktor, maka medan listrik di bagian dalam konduktor adalah 0, sehingga integral yang di ruas kiri juga hasilnya akan 0, dan dia mesti sama dengan Ki yang dilingkupi. Ki yang dilingkupi adalah muatan yang ada di dalam rongga, yaitu negatif 4 Ki, ditambah dengan jumlah muatan yang ada di permukaan rongga
B dibagi dengan epsilon 0. Nah, dengan demikian kita peroleh kalau begitu Q yang ada di permukaan rongga B itu sama dengan positif 4 Q. Dan lagi-lagi ini bisa kita pahami secara intuitif karena di dalam rongga B kita isi muatan negatif, maka dia akan mendorong muatan-muatan negatif atau elektron-elektron untuk menjauh dari dia, sehingga overall di permukaan dalam rongga B itu relatif kekurangan elektron sehingga muatannya jadi positif di bagian dalam di permukaan dalam rongga B. Nah, kemudian untuk rongga C dengan teknik yang sama, adik-adik bisa simpulkan bahwa Q di permukaan rongga C itu sama dengan 0 karena di dalam rongga C tidak ada muatan sama sekali. Jadi kalau kita bikin permukaan Gauss lagi yang mengelilingi rongga C, maka kita peroleh integral E dot N ds sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0, tapi karena permukaan Gauss kita melalui bagian dalam konduktor, maka medan listrik ini nilainya akan 0, akibatnya integral di ruas kiri 0, kemudian di sebelah kanan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, Q yang dilingkupi lagi-lagi muatan di dalam rongga plus muatan di permukaan rongga C. Tapi di dalam rongga C tidak ada muatan, sehingga kita bisa simpulkan kalau begitu Q di permukaan rongga C juga sama dengan 0.